Phoenix Radio Station. Sekarang masih barengan sama Alfi di Ini Indonesia. Tapi yang beda adalah kali ini Alfi mau ngobrol seperti yang udah Alfi mention barusan sama Sandrina, sama teman-teman dari Universitas Warmadewa. Ngomongin soal communicate with confidence, perspektif sastra Inggris di era digital nih Viners ya. Karena emang kalau ngomongin soal komunikasi itu kayak nggak cuma soal ngomong doang, tapi gimana caranya kita untuk menyampaikan ide, terus juga membangun personal branding di zaman sekarang. Apalagi kayak sekarang kan dunia udah serba digital tuh. Jadi gimana kita cara untuk ngobrol biar nggak makin overthinking terutama dalam menggunakan bahasa Inggris nih ya. Dan sebelum membahas itu semua, sekarang Alfi juga udah kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Ini yang pertama dari Bapak Dr. Andus Iwayan Ana M. Hum. Jadi beliau merupakan dekan dari Fakultas Sastra dari Universitas Warmadewa. Dan juga ada Putu Audrey Weda Dinanta sebagai salah satu mahasiswa dari Sastra Inggris Universitas Warmadewa. Mau Alfi sapa dulu. Selamat sore Bapak Dekan dan juga Audrey. Selamat sore. Selamat sore. Dari suaranya sudah sangat semangat sekali ya. Tetap semangat pagi ya Pak ya. Tetap semangat pagi walaupun sudah sore. Iya benar banget. Nah ini untuk yang pertama kayaknya Alfi bakal ngobrol dulu barengan sama Pak Dekan nih Pak Dekan. Iya. Ini kan kita ngomongin soal temanya dulu nih. Communicate with confidence di era digital. Nah ini maksudnya kayak gimana tuh Pak Dekan? Nah baik. Saya kayaknya lebih suka dipanggil kakak dari sini. Biar apa ya? Biar lebih muda. Terkesan lebih muda. Iya. Saya panggil Kak Alfi, dan saya dipanggil kakak saja barangkali ya. Oke. Biar lebih muda gitu. Boleh. Communicate with confidence. Nah ini secara sederhana saya berikan konsep berani berbicara itu dulu. Oke. Berani berbicara, tetapi bukan sekedar berbicara tanpa arah. Berani berbicara dengan tujuan tertentu, terarah, dan tentunya bertanggung jawab atas apa yang dikatakan. Demikian kira-kira sederhananya gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z sekarang kan sukanya bukan berbicara, tetapi mungkin communicate-nya melalui media sosial. Yeah. Nah, berani menyampaikan pesan, berani menyampaikan ide melalui media sosial itu, tetapi tetap harus sopan, santun, dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Oh, gitu. Jadi poinnya di sana ya Pak ya. Sopan, santun, dan juga bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Kalau ngomongin soal sastra Inggris sendiri nih Pak. Nah, kalau ngomongin soal sastra Inggris, kira-kira apa nih latar belakang sastra Inggris ini emang benar-benar masih relevan nggak sih buat kebutuhan komunikasi modern di zaman sekarang gitu Pak? Kalau sastra Inggris ini bukan sekedar sombong ya gitu ya. Sastra Inggris itu bukan relevan lagi, tetapi sangat dan lebih relevan di zaman digital ini. Kenapa lebih relevan? Kalau bahasa Indonesia kita mungkin bisa menyampaikan pesan, berita, atau berkomunikasi dengan bahasa dengan baik, itu masih sifatnya nasional. Tetapi dengan sastra Inggris kan sudah merambah ke dunia global dan internasional. Ingat, bahasa adalah kunci. Kan kita kalau berkomunikasi itu kan menggunakan bahasa, apalagi di era digital. Semuanya itu dinarasikan melalui bahasa. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris, kita mampu menyampaikan pesan. Kita mampu menyampaikan ide-ide kita itu bukan sekedar di tingkat nasional lagi, tetapi sudah ke dunia luar, ke tingkat global. Sehingga apa yang ide kita bukan sekedar ide yang terpendam nantinya, tetapi bisa ide-ide yang bisa didengar oleh dunia luar. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan sastra Inggris bukan sekedar relevan lagi ya, tapi sangat relevan. Sangat relevan tuh Vinars ya, sastra Inggris bukan sekedar relevan lagi tapi sangat relevan terutama untuk menyampaikan informasi supaya didengar oleh orang-orang di luar sana, kata Pak Dekan barusan. Nah, kalau sekarang ini Alfi mau ngobrol dulu barengan sama Audrey nih. Kalau menurut Audrey sendiri nih, selama kuliah di Warmadewa, gimana pembelajaran sastra Inggris khususnya itu yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan juga komunikasi mahasiswanya? Kalau menurut Audrey gimana? Kalau menurut aku
aku dari proses pembelajaran di kelas ya terutama. Oke. Karena kita di kelas itu selain belajar sama dosen, kita juga ada momen di mana kita harus kerja kelompok, kita harus berdiskusi sesama mahasiswa, terus di situ kita dituntut untuk berpikir kritis karena kita harus memikirkan berbagai hal lewat sudut pandang yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengambil keputusan lewat satu sudut pandang aja, dan itu yang menurut aku bisa disebut sebagai berpikir kritis. Terus kalau soal berkomunikasi, of course di dalam diskusi itu kita harus mampu berkomunikasi dengan baik agar apa yang kita maksud itu tersampaikan dengan baik juga. Ya. Berarti ada beberapa hal yang sudah kamu terapkan lah. Anggapannya ya seperti itu ya. Boleh dong, apa sih salah satu contoh praktik pembelajaran yang benar-benar dan juga terlihat membantu mahasiswa itu lebih percaya diri dalam berkomunikasi? Contohnya yang sudah kamu diterapkan dari pembelajaran dalam kehidupan kamu. Contohnya presentasi. Dalam presentasi, oke. Presentasi tugas. Oke, itu kayak gimana dalam presentasi? Apakah full bahasa Inggris kah atau bagaimana cara menyampaikannya? Itu mostly kita berbahasa Inggris, menyampaikan materi yang ditentukan dan menyampaikan pendapat kita di dalam proses pembelajaran tersebut. Kalau ngomongin di luar proses pembelajaran, kita juga belajar berkomunikasi dengan baik di organisasi. Kebetulan aku anak organisasi, jadi komunikasi itu benar-benar dibutuhkan sih dalam organisasi tersebut. Benar. Apalagi kalau ngomongin soal organisasi sekarang kan juga semuanya main sosmed ya. Kita kan Gen Z sekarang ini harus bersosial media tuh. Iya kan? Apalagi dalam membangun yang namanya personal branding. Iya kan? Apakah kamu juga mempergunakan hal itu sebagai generasi muda untuk berkomunikasi di sosial media nih, Audrey? Iya, of course. Kita harus gimana ya? Menurutku personal branding itu juga dibentuk dari gimana cara kita berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasinya seperti ini, jadi orang mengenal kita juga dengan gaya berkomunikasi yang seperti itu gitu. Yang sudah kita berikan gitu. Jadi itu yang bisa disebut personal branding juga kalau menurutku. Ya, keren sih. Kalau menurut Pak Dekan nih, Kak deh saya manggil. Biar gak kaku-kaku banget. Tadi Bapak soalnya bilang katanya manggil Kak aja boleh nih. Kan banyak juga anak muda yang bangun personal branding nih Pak ya, bisa dibilang ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana storytelling itu bisa menjadi sebuah kunci dalam proses membangun personal branding tuh Pak? Storytelling itu adalah kata kunci dalam seseorang membangun personal branding. Seseorang itu bisa dikenal melalui siapa sih lo gitu kan? Siapa sih lo? Apa sih kegiatan lo? Apa sih bidang lo kan gitu kan? Tanpa harus bercerita. Dia tidak perlu menceritakan, tetapi dari storytelling itu akan terlihat dia orangnya siapa. Seperti Kak Alfi hari ini nih kan. Dikenal di kalangan Gen Z. Kenapa? Kak Elvi ini sekarang siaran jam segini loh. Terus dia seorang apa? Seorang penyiar khusus untuk Gen Z. Komunikasinya sangat bagus sehingga banyak dikenal di kalangan masyarakat. Kata kuncinya adalah personal branding itu dibangun melalui storytelling. Image itu dibangun melalui storytelling. Misalnya influencer banyak. Kenapa influencer ini sangat dikenal ya? Nah, apa personal brandingnya? Dia tidak usah menyebutkan dirinya, aku seorang influencer loh. Nggak usah begitu tuh. Tetapi orang akan tahu, ini influencer ini gitu loh. Kita sudah tahu dari storytelling yang dia narasikan dalam unggahan-unggahannya, dalam gayanya berbicara, dalam gayanya berkomunikasi. Jadi orang sudah punya anggapan sendiri lah ya Pak ya, anggapannya seperti itu ya. Tapi kalau opininya sendiri. Nah, kalau menurut Bapak juga nih, sebelum kita break dulu nih Pak, Alfi juga mau tanya, di era komunikasi digital sekarang justru malah ada beberapa anak muda yang kurang percaya diri bisa dibilang, atau justru malah kebalikannya nih Pak, menjadi lebih ekspresif. Itu menurut Bapak gimana? Nah ini
kurang percaya diri itu sebenarnya bisa saja dari bawaan ya, tetapi bukan itu jawabannya. Kurang percaya diri itu karena kurangnya kemampuan komunikasi sebenarnya, sehingga dia tidak berani berkomunikasi di depan publik, tidak berani berkomunikasi di media sosial. Dia terus saja menjadi orang yang pertama dalam centang biru. Orang yang pertama dalam centang biru itu dia kalau ada yang upload dia pertama nonton, dia pertama melihat. Penikmat ya Pak ya. Penikmat. Tapi nggak pernah kapan dia memberikan komen gitu loh. Nah itu ada juga orang yang sukanya berbicara karena mungkin pembawaannya memang suka cempreng, mudah bergaul dan lain sebagainya. Tetapi saya pesankan jangan sekedar ngomongnya itu harus ada ya tujuannya, arahnya, maksudnya, dan yang paling penting santun, bertanggung jawab. Oke, jadi itu tuh Vinars ya. Ngomong itu nggak cuma asal-asalan, yang penting harus santun dan tetap bertanggung jawab. Nah, kayaknya ini makin seru nih. Nanti bakal balik lagi barengan sama Alfi juga ya, sama Pak Dekan dan juga sama Audrey di segmen selanjutnya. So, buat kamu, don't go anywhere. Phoenix Ladies Radio Station, dan sekarang masih balik lagi barengan sama Alfi juga di Indonesia di segmen selanjutnya, di mana Alfi juga masih ngobrol nih barengan sama teman-teman dari Universitas Swarmadewa. Ada juga dari Pak Dekan dan juga dari Audrey, di mana tadi terakhir kita ngomongin soal bagaimana komunikasi itu disampaikan dengan cara yang sopan, santun dan juga bertanggung jawab ya Pak ya. Baik. Nah ini kalau ngomongin soal komunikasi sendiri nih Pak, apalagi dalam menggunakan bahasa Inggris. Dari perspektif sastra Inggris sendiri, gimana cara memilah informasi dan juga berpikir kritis gitu ya di era digital zaman sekarang gitu? Menurut Bapak gimana? Ini sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus dari Gen Z gitu ya. Gen Z yang rajin-rajin mengunjungi TikTok, yang rajin-rajin mengunjungi Instagram dan lain sebagainya. Nah, kami di Sastra Inggris dari awal sudah menyampaikan kepada mahasiswa ya gitu ya, agar think first gitu loh. Berpikir ya secara kritis. Apakah apa yang disampaikan, apakah itu dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Inggris yang mereka akan lebih paham mungkin, agar apa yang disampaikan itu jangan ditelan mentah-mentah begitu ya. Apalagi sekarang zamannya AI. Oh iya, benar. Zamannya AI ini dangerous, boleh dikatakan dangerous, tetapi meaningful, sangat meaningful juga. Karena AI ini sangat membantu bukan saja mahasiswa tapi semua orang. Tetapi yang paling penting dari perspektif bahasa Inggris, dari perspektif sastra Inggris itu sendiri, harus mempertimbangkan dulu apakah ini logic or not gitu kan. Kalau nggak logic jangan diambil. Tetapi kalau logic and kita mampu memiliki competence di bidang itu, why not gitu loh. Seperti dengan penggunaan AI yang begitu masif gitu ya. Kalau memang bermanfaat, ayo, tetapi jangan vulgar. Jangan vulgar artinya jangan utuh begitu ya. Jangan terlalu frontal istilahnya. Jangan terlalu frontal gitu ya. Tetapi tetap harus ada sisi etik, logik dan kebermanfaatannya gitu. Harus tetap etik, logik dan yang pastinya bermanfaat. Tetap kalau anak-anak sekarang bilang difilter lagi lah ya Pak ya. Betul, bukan wajah saja yang difilter, tapi informasi perlu difilter gitu. Cakep nih. Nah, kalau sekarang Alfi mau ngomong sama Audrey dulu nih. Audrey, kalau misalkan kamu udah berkuliah di Sastra Inggris Universitas Swarmadewa sekarang, kira-kira apa yang kamu pelajari nanti di Sastra Inggris itu akan bermanfaat nggak nanti ke depannya? Terutama dalam kamu kan udah lulus kuliah gitu kan, dalam mencari pekerjaan, apakah nanti digunakan dalam menggunakan CV kah? Apa bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Apakah terbukti itu akan bermanfaat? Menurut aku ya pasti terbukti karena
kita belajar bahasa Inggris di sini bisa dibilang dari basic banget ya Pak. Kita benar-benar diajarin berbagai aspek di dalam berbahasa Inggris itu. Oke, Audrey, sorry, mic-nya boleh lebih dekat lagi? Iya, ngomong biar suaranya lebih cantik lagi. Nice. Oke, silakan. Terus dari skill yang kita punya setelah kita lulus dari kampus, pasti itu bakal sangat berguna untuk dunia kerja nantinya. Karena itu tuh juga bisa dilihat dari alumni-alumni kita. Kita tuh kebetulan baru banget minggu lalu ada event di kampus namanya Reconnecting with Alumni. Itu kita mengundang berapa Pak? 4 apa 3? 3 sampai 4. Kebetulan yang datang 3. Ya. Alumni kita itu tuh secara tidak langsung kita melihat bagaimana mereka berkembang setelah lulus dari kampus kita. Apa yang mereka peroleh, bagaimana jenjang karirnya, seperti itu. Oke, berarti emang sangat bermanfaat banget ya menurut Audrey, apalagi ditambah dengan tadi sharing barengan sama alumni-alumni yang sudah berkarir terlebih dahulu. Oke, nah kalau balik lagi ke Pak Dekan nih Pak, menurut Bapak kira-kira diperhatikan nggak nih Pak, apa aja skill yang paling dicari di industri saat ini, terutama untuk lulusan sastra Inggris? Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Audrey tadi, kami di samping mengundang alumni, gitu ya, mengundang alumni untuk datang, skill-skill, keterampilan dan mata kuliah yang ada di sastra Inggris kami itu sesuai dengan kebutuhan pasar sebenarnya, karena penyusunan kurikulum itu kami mengundang para dunia industri, kami undang pakar-pakar kesesuaian di dunia kerja nanti, juga pihak kepemerintahan dan pengguna-pengguna lulusan lainnya. Nah, oleh karena itu lulusan kami itu bidang ilmu atau keterampilan, skill, baik hard skill maupun soft skillnya, saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Itu bisa ditunjukkan lagi, misalkan ada memang ya yang seperti disampaikan Audrey tadi, alumni kami yang diundang kemarin itu bukan bahasa Inggrisnya saja yang dibutuhkan, ternyata juga dibutuhkan soft skill. Ya, dibutuhkan soft skill, misalnya berempati, how to communicate dengan yang lain, sehingga ini bisa bekerja sama. Bahkan ada nih lulusan kami itu sastra Inggris, tapi dia menjadi manager security. Kok bisa gitu kan? Kok bisa gitu loh. Kalau di front office normal. Nah, di security ini kok bisa? Nah, ternyata di sana ada skill yang dia miliki, yaitu skill bahasa Inggris yang khusus untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan, misalkan mungkin ada yang kehilangan, how to investigate. Nah, kebetulan hal-hal seperti itu kami secara rigid ya memperhatikan kepentingan-kepentingan di dunia industri. Begitu. Wow, keren. Berarti dari segi skill dan apa yang diajarkan juga udah sesuai berarti ya Pak ya? Ya, karena kebetulan untuk menyusun kurikulum mata kuliah yang akan diberikan itu memang berdasarkan masukan-masukan dari Dudi dan masukan-masukan dari stakeholders. Oke, ya. Nah, kalau ngomongin soal masukan sendiri nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri untuk mahasiswa atau anak muda yang masih insecure bisa dibilang nih kan. Anak-anak sekarang kan kalau nggak berani ngomong dikit, bentar ya masih insecure nih gitu kan. Apalagi waktu public speaking dan juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak kira-kira langkah apa nih yang bisa dipersiapkan sama mereka-mereka ini mulai dari sekarang? Masukan-masukan apa yang mungkin bisa diberikan? Baik, nah ini penting ini, terutama anak-anak SMA ya, finers yang masih di SMA atau SMP, kadang-kadang di kelas kalau muridnya banyak nanya, kan sama teman-temannya dibilang so tau loh, kan gitu kan, dibilang begitu. Nah, ini
kalau dibilang begitu langsung nyalinya ciut, nah, artinya mentalnya langsung down, itu bahaya. Nah, sebenarnya ini adalah skill komunikasi yang sangat dibutuhkan. Keberanian dulu. Dari berani baru kita tingkatkan lagi, kita melihat arah tujuan berbicaranya. Nah, pesan saya memang kalau di sastra Inggris itu sudah ada mata kuliah yang mendidik keberanian agar tidak grogi pada waktu ngomong. Nah, grogi boleh tapi tetap harus jalan. Nah, yaitu mata kuliah personality development. Nah, tetapi memang dari semester 1 kami sudah membekali mahasiswa-mahasiswa kami dengan kemampuan skill speaking. Nah, baik itu speaking di antara mahasiswa, kemudian presentasi di kelas in English, kemudian yang paling penting kami mempunyai mahasiswa asing nih. Nah, mahasiswa kami langsung bisa berbicara dengan orang asing tanpa perlu harus jauh-jauh, misalnya ke Sanur atau ke Kuta atau kemana-mana. Di Warmadewa sendiri sudah ada mahasiswa asing yang belajar selama 1 semester. Ini juga merupakan, boleh dikatakan, live laboratory gitu. Live laboratory. Oke, gitu. Belajar secara langsung dari sumbernya. Oke, keren banget nih. Oke. Nah, mungkin juga untuk Audrey nih, sebelum kita break nanti ke segmen terakhir gitu ya, ada nggak pengalaman pribadi yang kamu dapat gitu, terutama dalam udah mengemban ilmu yang udah kamu dapat dan diajarkan oleh kampus ke kehidupan kamu, terutama kayak misalkan di presentasi kamu kayak tadi dibilang presentasi pakai bahasa Inggris, kok so iye sih. Nah, itu kamu gimana cara menanggapi itu? Kalau aku itu tuh kita karena udah terbiasa diajarkan untuk confidence di kampus, jadi kadang kita tuh udah terlalu sibuk untuk mikirin pendapat orang lain yang mikir kita so segala macam. Karena di kampus sendiri kita udah banyak praktis. Contohnya kayak yang Pak Dekan bilang, kita punya mahasiswa asing, itu nama programnya WIP. Di situ kita sering kelasnya collaboration gitu. Terus habis itu kita belajar bersama atau menemani mereka bikin project-project. Itu kan kita berinteraksi secara langsung. Jadi kita bisa dibilang sudah terbiasa. Jadi ketika kita melakukan itu juga berbahasa asing di luar kampus pun, kita udah nggak overthinking lagi karena kita sudah terbiasa melakukan itu di dalam kampus. Itu dia, sudah tidak overthinking lagi, Vinars, karena udah terbiasa. Practice makes perfect, right? Oke. Nanti mungkin kita bakal lanjut lagi untuk segmen terakhir. Ini makin seru lagi ngobrol barengan sama Pak Dekan dan juga sama Audrey, Vinars. So buat kamu sekali lagi, don't go anywhere. Phoenix Latest Radio Station masih barengan sama Alfi juga di INI Indonesia sore hari ini. Dan untuk segmen yang terakhir, Alfi masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Universitas Warmadewa. Ada Pak Dekan dan juga ada Audrey di sini dari Universitas Warmadewa. Tadi kita udah ngomongin soal gimana kita menggunakan komunikasi dalam berbahasa Inggris itu di kehidupan sehari-hari biar makin nyaman ya, Audrey ya. Nah, kalau untuk Pak Dekan sendiri nih Pak, kira-kira keunggulan utama dari Fakultas Sastra di Universitas Warmadewa ini yang membedakan dengan kampus-kampus lain itu seperti apa? Sehingga Audrey juga tadi udah mendapatkan manfaatnya gitu ya Pak ya. Kalau berbicara masalah keunggulan, ya tentu kami jauh ya, unggul dalam pengertian bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri, Fakultas Sastra dari perguruan tinggi negeri. Kenapa demikian? Nah, kami pertama sebagai produk unggulan kami itulah kurikulum yang selalu up to date. Produk unggulan kami sekarang bukan lagi bahasa Inggris yang belajar grammar ya, bahasa Inggris yang belajar novel, berpuisi, begitu bukan. Kami sudah merambah bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Kami sudah memulai mata kuliah baru yaitu content writing dan copywriting. Nah, bahkan sudah ada mata kuliah unggulan lain yang menggabungkan teknologi dan bahasa Inggris. Nah, di samping itu dan kami Sastra Inggris Warmadewa itu mempunyai keunggulan khusus yaitu EC-nya, English Club.
Nah, kita sebut dengan English Club. English Club ini sudah melanglang buana ya. Sudah sering mendapatkan juara bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Baru-baru belum ada 2 hari yang lalu mahasiswa kami berhasil mendapatkan juara di lomba speech di Tangerang, kemudian dilanjutkan lagi beberapa di Riau, dan banyak lagi juara-juara yang diperoleh oleh English Club dari sastra Inggris ini. Okay. Nah, keunggulan lain tentu kami tidak membanggakan ini. Gedung kami ya elit lah zaman sekarang gitu deh ya. Pokoknya kalau datang ke kampus kami ibarat 11-12 dengan ke mall gitu lah. Kira kurang lebih gitu ya. Artinya sudah mulai keren penampilan, juga keren kualitasnya. Kami tidak saja menonjolkan kuantitas, tetapi juga kami sudah mulai merintis meningkatkan kualitas. Wow, itu dia banyak sekali berarti emang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas Sastra Inggris di Universitas Swarmadewa ya Pak ya? Iya. Oke, nah kalau menurut Bapak sendiri untuk lama masa studi di Fakultas Sastra Unwar itu berapa lama Pak? Nah, sesuai dengan aturan ini, saya bicara sesuai dengan aturan, kalau boleh dipercepat mungkin anak-anak sastra Inggris itu, yang terutama yang anak-anak baru ini ya, Gen Z ini saya betul-betul kagum. Bahasa Inggrisnya bagus karena mereka rajin praktis di kampus, rajin praktis dengan orang asing dan kreatif, betul-betul kreatif. Sebenarnya mereka bisa tamat di bawah atau sebelum 3,5 tahun. Oh. Tetapi aturannya mensyaratkan minimal 3,5 tahun plus 1. Nah, oleh karena itu kami sudah biasa meluluskan mahasiswa, artinya yang kuliah di sastra Inggris jangan khawatir. Tidak akan lebih dari 4 tahun karena sudah diprojekkan maksimal 4 tahun. Nah, minimalnya 3,5 tahun plus 1. Satunya bisa 1 hari, jangan 1 jam. 1 hari. Itu kecepatannya Pak ya berarti ya 1 jam ya? 1 hari atau 1 bulan. Oke. Nah, berarti emang udah ada aturannya sendiri juga ya Pak ya. Dan untuk biaya per semesternya nih Pak, kira-kira kisaran berapa? Atau justru malah ada beasiswa yang tersedia nih dari Fakultas Sastra Inggris di Universitas Swarmadewa? Nah, untuk biayanya pastinya Universitas Swarmadewa itu selalu ada di hati masyarakat, terjangkau. Oke. Dari kalangan ya di bawah menengah, termasuk juga kalangan atas. Nah, untuk biayanya saya nggak hafal ya, mohon maaf. Tetapi lebih jelasnya silahkan lihat di IG Universitas boleh, di IG Fakultas Sastra boleh, atau di TikTok juga ada. Silahkan dikunjungi lah IG itu gitu ya. Sedangkan untuk beasiswa, nah, beasiswa ini kami kebetulan mendapatkan support dari berbagai lembaga, termasuk dari lembaga perbankan, lembaga pemerintah, semuanya mensupport sehingga beasiswa di Swarmadewa itu cukup banyak. Bahkan yayasan sudah mensupport dengan memberikan beasiswa dari yayasan. Mungkin tidak banyak yayasan-yayasan yang bisa memberikan beasiswa. Yayasan Swarmadewa ini cukup gesit memberikan beasiswa terutama bagi mahasiswa yang notabene mungkin kemampuan keluarganya terbatas, sehingga diberikan bantuan beasiswa. Ada beasiswa KIP juga ada, beasiswa Genbi. Berprestasi gitu ada juga nggak Pak? Apalagi berprestasi, sangat banyak beasiswanya. Dan yang paling penting di Swarmadewa itu kuliahnya sebenarnya biaya kuliahnya itu boleh nyicil. Wow, ini keunggulannya boleh nyicil. Artinya kalau belum punya untuk membayar full SPP dan SKS, nah boleh bayar
SPP dulu, SKS-nya belakangan dan lain sebagainya. Pokoknya kuliah di Warmadewa tidak akan mengecewakan. Wow, cakep banget. Boleh tepuk tangan dong yang ada di studio juga nih. Tidak akan mengecewakan, apalagi di Fakultas Sastra Inggris ya Pak ya? Iya, pastinya. Oke, pastinya dong. Nah, kalau misalkan ngomongin soal mahasiswa sendiri yang berprestasi, dari Audrey juga ya? Berarti termasuk yang berprestasi ya Audrey? Berprestasi ini sehingga saya bawa ke sini Wah, berprestasi. itu dia, keren. Kalau aku yang ngomong kan self claim ya. It's okay. Itu kan appreciate yourself, right? Yes. Oke. Berprestasi di mana kalau boleh tahu, Audrey? Ada prestasi yang sudah didapatkan kah sampai sejauh ini? Kalau ikut lomba-lomba aku belum ada ikut lomba-lomba, tapi saat ini aku menduduki posisi sebagai the chairperson of Community of English Students atau himpunan di kampus kita. Ya. Dari situ aja udah belajar nantinya, iya Iya. kan? Siapa tahu nantinya justru prestasinya lebih meningkat lagi. Iya. Kan? Nah, Oke. sebagai informasi ke Alvin. Boleh. Nah, Silakan, ini sebenarnya Audrey ini agak malu-malu. Nah, nanti seandainya di Phoenix Radio ini ada live gitu ya, nyanyi live. Sebenarnya Audrey ini adalah seorang singer, penyanyi gitu loh. Ternyata. Nah, itu. Saya kaget loh, Audrey diam-diam adalah seorang musisi, seorang penyanyi ya Audrey ya. Oke. Nah, mungkin nanti kita bisa coba di lain waktu ya Audrey Iya. untuk main-main ke Phoenix juga. Ini mungkin kalau untuk Bapak sendiri kan bentar lagi juga ada pendaftaran mahasiswa baru nih Pak. Nah, bagaimanakah mekanismenya untuk pendaftaran mahasiswa baru? Apalagi buat Finers nih, mungkin ada yang lagi dengerin juga sekarang gitu. Apakah bisa dilakukan secara online? Ya. Oke, Finers, ini informasi penting buat Finers ini. Bagi yang tertarik untuk kuliah di Warmadewa, pendaftarannya sangat sederhana. Kalau mau lihat kampusnya langsung, nah silakan datang ke kampus offline, daftar, diberikan informasi dan bisa melihat langsung kampusnya. Mau kuliah di mana nih? Di Fakultas Sastra? Lihat ke Fakultas Sastra, nanti pasti disapa selamat datang. Nah, gitu. Sedangkan bagi yang tidak mau jauh-jauh ya, mungkin istilahnya mager gitu ya. Ingin dari rumah saja, cukup pegang HP, silakan daftar secara online. Daftarnya online, bayarnya bisa juga online, terus tesnya juga termasuk online, setelah lulus itu langsung mendapat tanda bukti lulus itu secara online. Oke. Nah, gitu artinya Warmadewa sudah sangat digital, memudahkan sekali bagi Finers, bagi siapapun yang ingin kuliah di Warmadewa itu sangat dimudahkan. Apalagi lokasinya di jantung kota Denpasar, yaitu Jalan Hayamuruk, tempatnya di Jalan Trompong, begitu kan tidak jauh-jauh amat, mall dekat, sambil kuliah larilah ke Plaza Renon. Gitu. Pokoknya kuliner juga banyak di kampus juga banyak, ada kopi paste, kopi tomorrow, kopi banyak kopi di sana. Pokoknya kampus Warmadewa gaul banget gitu. Gaul banget ya, Gen Z banget lah. Gen Z apalagi banget, dengan pas. segala fasilitasnya juga yang udah dimiliki sama Universitas Warmadewa ya. Kalau bisa dibilang anak-anak sekarang tuh ngomongin kayak kalau kuliah di Warmadewa tuh that simple gitu. Semuanya ada gitu kan. Semuanya ada, betul. Wow, keren banget. Nih sebelum closing nih buat Audrey sendiri nih kalau boleh kasih satu pesan buat Gen Z yang sekarang, terutama dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris biar lebih confident, biar lebih percaya diri lagi, apa yang pengen kamu sampaikan nih sama mungkin yang lagi dengerin sekarang? Buat Finers, supaya kita tidak overthinking ya sebelum melakukan sesuatu, atau bisa dibilang biar kita lebih confidence. Yes. Kita kayak kalian perlu kuliah di Fakultas Sastra deh, Universitas Warmadewa, karena di sini kan kita diajarin dari basic, kita diberi fondasi yang kuat sehingga nanti outcome-nya kita jadi lebih confidence, kita jadi less overthinking, kita jadi less insecure, sehingga ketika kita menuju dunia yang lebih serius atau dunia kerja itu kita punya basic yang kuat, kita punya fondasi yang kuat, jadi
Ayo kita kuliah di Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Oke, itulah langsung dikasih tahu sama Audrey Viners. Kalau dari Bapak sendiri apa nih Pak kira-kira harapan atau bisa dibilang kayak closing statement-nya deh untuk Fakultas Sastra Universitas Warmadewa terhadap mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin masuk atau mendaftar di Universitas Warmadewa? Yang pertama, harapan saya sangat sederhana. Semoga Fakultas Sastra yang selama ini sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa memenuhi keinginan masyarakat. Itu yang pertama. Oke. Artinya dari sisi dunia kerja bisa terjangkau, terjamah dan diterima di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Fakultas Sastra itu kalau dulu kan fakultas perguruan tinggi swasta itu kan menjadi pilihan yang kedua. Saya berharap Warmadewa ke depan tidak lagi menjadi anak tiri pilihan yang kedua ya, tetapi tetap yang pertama. Kata kuncinya adalah Warmadewa selalu di hati. Oke, Warmadewa selalu di hati. Ya, thank you banget sekali lagi buat Pak Ana dan juga buat Audrey. Terima kasih banyak, Udah thank you. main ke Phoenix Radio Bali cerita-cerita terutama dalam menyampaikan kalau berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu ternyata bisa loh, iya kan? Iya. Apalagi semuanya dilakukan dengan berkuliah di Universitas Warmadewa. Keren banget. Nah, buat Viners juga thank you banget udah dengerin Alfi ngobrol barengan sama teman-teman dari Universitas Warmadewa. Ngobrolin soal communicate with confidence, perspektif sastra Inggris di era digital.